Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revandra Kirana. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi dan alat pemuas kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Keterbatasan sumber daya tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan. Selanjutnya, sifat manusia. Sifat manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Hal tersebut menyebabkan sumber daya ini menjadi langka. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara berbeda-berbeda. Negara dapat maju biasanya memiliki penguasaan teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Dengan perkembangan teknologi tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan dalam menyediakan sumber daya. Dengan kata lain, negara dengan teknologi tinggi dapat memenuhi kebutuhan yang lebih baik, banyak daripada negara-negara teknologi yang rendah. Artinya, perkembangan teknologi yang lamban di sebuah negara bisa memicu sumber daya ekonomi. Selanjutnya, demonstration effect. Demonstration effect adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengkonsumsi produk tertentu dengan terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh seseorang hanya memiliki atau membeli barang untuk menjaga prestis, bukan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh tindakan manusia yang dapat merusak sumber daya alam adalah pengundulan hutan, pemburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Contohnya, pencemaran terhadap ekosistem air dan menyebabkan kelangkaan air bersih, dan pengundulan hutan akan mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam di dalamnya. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, negara-negara dengan kualitas pendidikan yang rendah memiliki kemampuan produksi yang rendah pula. Rendahnya kemampuan produksi tersebut dapat memicu suatu kelangkaan karena tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu salah satunya sebagai berikut. Efisien dalam menggunakan sumber daya. Sumber daya bersifat terbatas, oleh karena itu pengelolaannya harus efisien, berarti menggunakan sumber daya secara minimal untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Penggunaan teknologi untuk proses produksi akan meningkatkan kualitas hasil produksi. Hal ini karena proses produksi dapat berlangsung dengan lebih mudah dan cepat. Namun, teknologi yang digunakan harus tepat guna dan ramah lingkungan. Tujuannya agar penggunaan teknologi tidak merusak sumber daya yang lain. Selanjutnya, menjaga kelestarian sumber daya. Menjaga kelestarian sumber daya dapat dilakukan dengan reboisasi, menghemat air, dan menggunakan bahan-bahan organik, serta mengolah limbah sebelum dibuang. Selanjutnya, kita masuk ke tindakan motif dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas.
munculnya 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah barang yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efektivitas yang mengacu pada suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Selanjutnya, bagaimana memproduksi barang tersebut? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efisien yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Selanjutnya, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep kesetaraan yang mengacu pada kemampuan mendistribusikan barang kepada masyarakat. 3 pertanyaan tersebut dapat dijadikan dengan melakukan tindakan ekonomi yang tepat. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan yang tepat adalah tindakan ekonomi yang rasional, yaitu tindakan yang didasarkan pada pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Selanjutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi setiap orang berbeda-beda. Contohnya, motif seorang produsen melakukan kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, motif konsumen mengkonsumsi berbagai barang dan jasa adalah untuk memperoleh kepuasan besar-besarnya. Berikut adalah berbagai motif ekonomi lainnya. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong. Motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Motif pertukaran barang, motif pengatur kegiatan ekonomi, dan motif peningkatan konsep kinerja kerja. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Tujuan utama produsen melakukan kegiatan produksi adalah memperoleh keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Produsen harus mengetahui segala hal yang terkait dengan produk yang dihasilkannya. Produsen juga memastikan produk tersebut dinikmati oleh konsumen. Yang kedua, lokasi produksi. Produsen harus mampu memutuskan lokasi produksi yang tepat agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya produksi. Contohnya, lokasi produksi yang tidak strategis atau terlalu jauh. Selanjutnya, proses produksi. Produsen harus mengetahui cara terbaik dalam menghasilkan suatu barang sehingga proses produksi berjalan efektif dan efisien. Konsep efisien mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, kegiatan konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia. Setiap manusia sebagai konsumen memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak selalu memuaskan kebutuhannya yang tidak terbatas. Tentu seseorang konsumen harus mempertimbangkan cara terbaik agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan yang disusun secara urut.
mulai dari skala kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dipenuhi, sehingga keputusan yang pemenuhannya dapat ditunda atau bahkan dapat atau tidak perlu dipenuhi. Dengan mengetahui skala prioritasnya, konsumen dapat membelanjakan penghasilan secara efisien. Selanjutnya, menerapkan strategi pembelian. Dalam membeli barang dan jasa, konsumen harus menerapkan strategi tertentu. Salah satu contohnya adalah mencari produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga rendah, tetapi memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, menghemat pemakaian sumber daya. Untuk menghemat pemakaian sumber daya, konsumen dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki terlebih dahulu sebelum menambah yang lain. Contohnya, konsumen dapat menghabiskan stok makanan yang terlebih dahulu sebelum membeli stok makanan yang baru. Hal ini akan mencegah pembuangan makanan membuang makanan secara percuma karena persediaan makanan yang terlalu lama dapat membusuk sehingga sebelumnya digunakan. Selanjutnya, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada prinsipnya, seorang distribusi bertugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Agar hal tersebut dapat tercapai, distributor harus mengetahui cara terbaik dan cepat untuk mendistribusikan barang dan jasa atau dari produsen ke konsumen. Contohnya, seorang produsen ikan berada di daerah pesisir sedangkan konsumennya berada atau tersebar hingga ke daerah pegunungan. Oleh karena itu, distributor harus mengetahui sarana transportasi yang tepat digunakan agar ikan di dalam tidak dapat sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik dan biaya tertentu. Jika terlalu lama di perjalanan, ikan akan membusuk. Akan tetapi, jika penggunaan pesawat, biaya yang dikeluarkan sangatlah besar. Untuk itu, distributor perlu memperhitungkan alat transportasi yang tepat digunakan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.